Praktek itu hobi gitu ya. Dari dulu meskipun kesibukan apapun, praktek tidak pernah ditinggalkan. Ya, kalau masih ada waktu saya praktek gitu ya. Saya seperti sekarang ini tidak lepas dari orang-orang di samping ya, terutama keluarga ya, karena saya memiliki orang tua yang sangat visioner ya. Padahal beliau itu bukan dari sisi pendidikannya tidak tinggi, karena orang tua dulu apalagi dari kampung. Karena saya lahir di kampung, saya dilahir di tepatnya di Desa Puteran, Kecamatan Pagar Ageng, Kabupaten Tasikmalaya gitu. Jadi ke arah pinggir lah. Jadi di bawah kaki gunung di daerah sana gitu. Beliau adalah tentara, tetapi karena mungkin pergaulannya di ketentaraan, karena sering bergaul dengan para calon jenderal gitu yang punya wawasan, akhirnya Bapak juga punya wawasan yang sangat luas gitu ya. Padahal tadi dari sisi pendidikan tidak tinggi, dari sisi penghasilan juga tidak tinggi. Sementara kami bertujuh saudara ya, bersaudara ya. Jadi ya cukup berat lah perjuangannya gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan kami dan juga didorong oleh orang tua yang tadi ya punya visi yang sangat ke depan gitu, akhirnya dari ketujuh itu ya alhamdulillah semuanya tuntas. Ini juga perjuangan cukup ketat ya. Saya masuk di FKG Unpad 91, lulus 97, kemudian jadi dosen 98, kemudian tadi sekolah dari mulai spesialis, S3, sampai menjadi dosen gitu ya. Kemudian juga selain saya menjadi dekan sekarang, sebelumnya saya anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran. Ini satu lembaga di universitas yang buat saya sendiri itu pengalaman yang luar biasa ya. Karena di Unpad ini sejak PTNBH itu ada 3 kelembagaan. Satu rektor, kedua senat akademik, dan yang ini adalah Majelis Wali Amanat. Nah, itu pertama kali Majelis Wali Amanat di Unpad ini itu berdiri atau diinikan sejak tahun 2015. Dan saya merupakan yang pertama sebagai ini ya, pengalaman yang luar biasa gitu ya. Anggotanya ada menteri ya, kebetulan ketuanya itu Menteri Komunikasi, kemudian juga ada Menteri Pendidikan, ada gubernur, guru besar dan sebagainya, ada unsur masyarakat, ada tendik, ada mahasiswa gitu. Jadi 17 itu berbagai ini ya. Selain sebagai anggota Majelis Wali Amanat di Unpad, di dalamnya itu kan ada namanya Komite Audit. Nah, saya juga ternyata dipercaya, padahal saya dokter gigi, saya tidak punya basic akuntan ataupun apa gitu ya. Tapi saya dipercaya menjadi wakil ketua Komite Audit. Terakhir ketuanya adalah mantan ketua BPK ya Prof. Murmah Hadi. Alhamdulillah saya banyak belajar, saya banyak ini karena beliau dengan kesibukannya kadang-kadang ya udah Pak Dudi saja yang berangkat untuk mewakili Komite Audit. Jadi sering pertemuan-pertemuan Komite Audit seluruh Indonesia ya untuk PTNBH ini tuh. Jadi saya harus banyak belajar juga mengenai bagaimana tata cara melakukan audit keuangan ya, bukan audit mutu pendidikan, itu beda lagi. Kalau audit mutu pendidikan itu di senat akademik. Majelis Wali Amanat ini komite etiknya lebih ke arah bagaimana cara mengaudit kegiatan non pendidikan termasuk keuangan gitu. Bagaimana cara membagi waktu ya, itu kembali lagi kepada kita ya. Pasti akan ada resiko ataupun misalnya kesulitan dalam hal membagi waktu, itu pasti ada ya. Kalau di sini aktivitas sedang tinggi, berarti kan proporsi saya harus di sini yang lebih intens. Jadi yang lain bukan berarti ditinggalkan, tetapi mungkin agak sedikit direm. Nanti muter. Selain bisa membagi waktu, saya juga harus memiliki staf yang menunjang ya, itu yang paling penting ya, teamwork-nya yang menunjang gitu ya. Saya rasakan saya di fakultas alhamdulillah dibantu oleh 2 wadek dan 3 manajer selain para kadep kaprodi ya, dan unsur yang lain ya. Di Korgi juga saya dibantu oleh 2 wakil ketua, ada sekretaris dan sebagainya. Nah, ini karena ini bisa berjalan dan kita menjadi satu teamwork yang solid, kompak gitu, sehingga rasanya beban saya tuh bisa di-share ke
teman-teman di bawah gitu. Itu penting sekali gitu kalau buat saya gitu. Jadi dimanapun saya aktif, kalau itu bisa berjalan, rasanya ringan gitu. Saya sebelum ini juga kan di PDGI juga di Kota Bandung, Pengwil juga aktif juga gitu. Jadi bukan hanya di internal kampus gitu ya, tapi di organisasi profesi yang lain juga saya aktif. Saya juga sebetulnya aktif di namanya Himpaudi, Himpunan Pendidik Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini. Jadi saya aktif di sana juga gitu. Saya membina TK, mungkin sudah 25 tahun saya membina TK, kemudian juga menjadi pengurus dari Himpaudi. Bahkan di tahun 2022 saya mendapatkan anugerah dari Himpaudi Pusat dalam bentuk piagam penghargaan karena sudah mengabdi lebih dari 25 tahun. Selain itu juga saya juga sebagai Dewan Pengawas Poltekkes Bandung. Ya, saya jalani aja lah Bu Kristi ya. Jadi membagi waktunya tadi saya proporsional. Tadi kan tidak harus standby setiap hari, misalnya PPI Korgi kan nggak harus setiap hari di ini gitu ya. Saya bagi-bagi itu waktunya. Nah di Poltekkes juga saya dari tahun 2019 saya menjadi anggota Dewan Pengawas di itu. Nah saya juga mengawasi kinerja dari direktur dan perangkat yang ada di Poltekkes, termasuk Kaprodi dan Kajur dan sebagainya gitu, termasuk tidak hanya di sisi akademik, tetapi juga di non-akademiknya, termasuk keuangannya. Pengalaman mungkin di Unpad tadi juga, karena ini hampir berbarengan sebagai Dewas juga, itu jadi bisa diaplikasikan juga gitu sebagai Dewas. Sebetulnya saya lulus tahun 90. Pada tahun 90 saya memilih kedokteran dengan fisika ITB. Karena saya sebetulnya senang dengan matematik, dengan fisika, dengan kimia gitu waktu itu. Jadi saya ngambil itu. Tapi ya mungkin karena belum waktunya sehingga dua-duanya tidak diterima. Nah, tahun berikutnya saya mencoba ke FKG ternyata, dan yang kedua ke matematik di Unpad juga gitu. Jadi ternyata ya lebih ini ke kedokteran gigi, ternyata yang pilihan pertama yang diterima gitu. Karena tadi saya senang matematik juga sebetulnya ya. Jadi makanya pilihan pertama kedokteran gigi, pilihan kedua matematik gitu ininya. Tapi ya mungkin sudah nasibnya di kedokteran gigi, jadi akhirnya diterima di kedokteran gigi. Saya banyak belajar dari para senior ya, para pendiri FKG Unpad khususnya ya, senior, guru, dan juga panutan buat kita ya. Tokoh ya mungkin sudah diabadikan dalam bentuk nama jalan ya. Surya Sumantri itu salah satu tokoh kedokteran gigi yang melegenda ya, dengan dijadikan sebagai nama jalan itu. Nah kebetulan ada putranya Prof. Almarhum Eki Surya Sumantri juga sama gitu. Jadi itu merupakan guru-guru saya dan semualah yang di FKG ini, dan jadi teladan buat kita ya. Selain guru besar yang lain ada Prof. Sularko, ada Prof. Prihata, Prof. Setiawan ya, yang kelebihan dan keininya mereka itu saya banyak belajar dari beliau-beliau ini, dari kesabarannya, dari pengetahuannya, pokoknya dari semualah ininya ya. Jadi tidak tunggal saya meinikan, tapi semua yang saya anggap itu sebagai guru, sebagai panutan, sebagai itu saya anggap itu ya yang menginspirasi saya gitu. Karena saya seorang profesional, sebetulnya kalau saya senang praktek. Senang praktek ya. Ya dari dulu saya kalau praktek itu hobi gitu ya, maksudnya dari dulu meskipun kesibukan apapun, praktek tidak pernah ditinggalkan gitu Bu. Ya, kalau masih ada waktu saya praktek gitu ya. Mungkin orang ininya ya, wah kok jadi dekan, kok masih bisa praktek. Ya, itu mah ada udah saya anggap sebagai hobi aja gitu ya. Dua-duanya saya senang ya, tapi yang paling ini sebetulnya berenang sebetulnya ya. Karena saya hobi berenang dari dulu gitu ya. Dulu tuh saya lagi kecil tuh pendek, Bu Kristi. Pendek, makanya orang kalau melihat saya sekarang, terutama teman-teman SD, SMP itu kaget gitu, karena dulu tuh pendek banget gitu. Makanya saya tuh kalau ini kan ada yang menyarankan kalau bangun tidur itu, kalau bahasa Sunda mah kuliat ya, bahasa Indonesia ini tuh meregangkan, stretching itu ya, supaya katanya tinggi gitu ya itunya. Nah, tetapi ada juga yang menyarankan harus berenang gitu. Makanya saya senang dari dulu, saya senang berenang sampai sekarang pun ya, kalau ada waktu saya berenang gitu ya itunya. Karena ya kalau berenang itu rasanya semua
tubuh kita bergerak ya. Gunung lebih memberikan nuansa tenang ya, dan ini ya saya senang ini hiking ya. Terakhir waktu bulan puasa saya pernah ke gunung dan camping di sana. Kalau pantai juga ini ya, tapi mungkin kalau pantai kan sudah terlalu banyak orang ya, jadi rasanya kurang ini. Tapi kalau ke gunung biasanya udaranya juga sejuk ya, kemudian juga pemandangannya juga ya, kalau lagi bagus itu bisa melihat kemana-mana, bisa ya mensyukuri lah ya, mensyukuri kita masih hidup, diberi kesehatan dan sebagainya gitu.